Apakah ini benar-benar keheningan yang Anda alami? Ataukah ini adalah pertama kalinya Anda mulai mendengarkan suara dan perasaan di dalam diri Anda sendiri? Kedua, semuanya menjadi sangat jelas ketika Anda memilih untuk diam. Sungguh mengherankan bagaimana keheningan yang tampaknya begitu tenang dan kosong dapat menyampaikan beragam makna yang mendalam. Namun, saat Anda berhenti berbicara, menghentikan segala bentuk interaksi, dan berhenti berusaha melunakkan sisi-sisi emosional dari pengalaman yang ada, segalanya mulai berubah. Kebisingan emosional yang dulunya memenuhi ruang di antara kalian, kata-kata penenang yang selalu Anda ucapkan, balasan cepat yang selalu siap, serta cara Anda yang selalu membuat segalanya terasa lebih ringan dan tidak terlalu tegang, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan apa yang menggantikannya bukannya kemarahan, melainkan kejelasan yang tajam. Inilah bagian yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Dia mengira bahwa ketidakhadiran Anda akan terasa seperti jeda, sebuah istirahat, sesuatu yang bisa dengan mudah dibatalkan dan diabaikan. Namun keheningan yang tercipta sebenarnya tidak menciptakan jarak. Sebaliknya ia menciptakan kontras yang sangat kuat. Tanpa kehadiran Anda yang selalu berusaha menyeimbangkan skala emosi, dia mulai merasakan sepenuhnya beban dari dinamika yang ada di antara kalian. Semua hal yang pernah dia kesampingkan, keraguan, kebimbangan, serta cara dia menganggap remeh segala usaha dan upaya yang telah Anda lakukan, kini kembali menyerbu pikirannya dengan sangat kuat. Tidak ada seorang pun yang tersisa untuk meredakan ketegangan itu. Tak ada lagi yang bisa membuat semuanya terasa baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, dia harus menghadapi perasaannya sendiri, yang mentah, tanpa filter, dan begitu lantang hingga membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dari sudut pandang Stoik, inilah tujuan sejati dari keheningan. Epictetus mengajarkan bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang kita cari melalui konfrontasi yang keras. Ini adalah sesuatu yang kita ungkapkan melalui pengamatan yang mendalam. Ketika seseorang memilih untuk berada dalam ketenangan daripada terjebak dalam kekacauan, ketika ia berhenti membela diri dan hanya mengamati realitas di sekelilingnya, maka kebenaran akan memiliki ruang untuk muncul ke permukaan. Keheningan Anda bukanlah sebuah pelarian dari kenyataan, melainkan sebuah cermin yang memantulkan segala sesuatu yang ada. Dan di dalam cermin itu, dia tidak hanya melihat Anda, tetapi juga dirinya sendiri dengan lebih jelas. Dia mulai menyadari betapa besar ketergantungannya pada energi Anda untuk melunakkan sisi-sisi keras dalam dirinya. Betapa seringnya dia mengandalkan konsistensi Anda untuk menghindari kebingungannya sendiri. Bagaimana kehadiran emosional Anda yang stabil memberinya ilusi rasa aman, bahkan ketika dia tidak sepenuhnya terlibat dalam hubungan tersebut. Dan sekarang setelah semua itu hilang, dia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Bantalan emosional yang selama ini ada telah lenyap. Tidak ada lagi rencana cadangan untuknya. Ironisnya, kejelasan yang selama ini Anda dambakan, yang tak pernah muncul meskipun Anda berbicara sekuat tenaga, kini justru harus dia hadapi dalam keheningan yang Anda pilih. Apa yang tidak bisa Anda ungkapkan dengan kata-kata, mulai dia rasakan dengan sangat kuat dalam keheningan itu. Inilah kekuatan tenang dari seorang pria yang tidak perlu lagi meyakinkan siapapun. Seorang pria yang melepaskan, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Karena terkadang, satu-satunya cara seseorang benar-benar memahami nilai Anda adalah ketika mereka harus menghadapi bagaimana rasanya hidup tanpa kehadiran Anda. Dan ketika kejernihan itu akhirnya datang, ia tidak berbisik, melainkan bergema dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jadi lain kali Anda merasa ragu apakah keheningan Anda membuahkan hasil, ingatlah hal ini. Kebenaran tidak memerlukan volume suara yang keras. Yang dibutuhkan hanyalah ruang yang cukup untuk menciptakan pemahaman. Dan Anda telah memberinya persis seperti itu. Ketiga, dia tidak menyadari nilai Anda sampai nilai itu hilang. Ketika Anda selalu ada, membalas pesan dengan cepat, muncul tanpa diminta, meredakan ketegangan sebelum menjadi terlalu keras, kehadiran Anda menjadi bagian dari latar belakang. Akrab, dapat diandalkan, aman dan anehnya, seringkali kualitas-kualitas inilah yang menjadi tidak terlihat seiring waktu. Prediktabilitas.
Di mata seseorang yang belum belajar menghargai konsistensi, hal itu bisa mulai terasa seperti sesuatu yang harus dipenuhi daripada sesuatu yang ditawarkan. Disitulah erosi nilai Anda secara perlahan dimulai. Dia tidak menganggap usaha Anda sebagai sebuah usaha. Dia menganggapnya sebagai hal yang normal. Dia tidak menganggap perhatian Anda sebagai sebuah hadiah. Dia menganggapnya sebagai hal yang biasa. Bukan karena dia tidak baik hati, tetapi karena sifat manusia cenderung meremehkan hal-hal yang tidak berubah. Dan Anda tetap tenang. Anda selalu siap secara emosional, teguh pendirian, dan selalu ada. Namun seiring waktu, kehadiran yang tak pernah berhenti disalahartikan sebagai keabadian. Dan bagi hati yang belum terlatih, keabadian terasa mudah digantikan hingga akhirnya lenyap. Keheningan Anda tidak memutuskan hubungan. Hal itu menghilangkan kenyamanan. Dan saat itulah semuanya berubah. Hal-hal kecil yang biasa Anda lakukan, pengecekan singkat, dukungan emosional, cara Anda tidak pernah membiarkan ketegangan berlarut-larut, tiba-tiba terasa sangat besar ketika hal-hal itu tidak ada. Karena sekarang tidak ada lagi yang mengisi kekosongan emosional tersebut. Tidak ada seorang pun yang membuatnya merasa stabil. Tidak ada seorang pun yang menawarkan kehangatan tanpa meminta balasan. Apa yang dulunya tampak kecil kini terasa sangat besar. Itulah paradoks kehadiran. Hal itu paling terlihat hanya ketika hal tersebut hilang. Dari sudut pandang Stoikisme, ini adalah pelajaran tentang pengendalian diri. Monius Rufus pernah menulis bahwa disiplin bukanlah tentang penyangkalan, tetapi tentang mengingat apa yang benar-benar penting. Seorang pria yang tabah memahami bahwa ketersediaan musik yang berlebihan seringkali mengurangi nilai yang dirasakan. Bukan karena dia memiliki nilai yang lebih rendah, tetapi karena persepsi manusia dipengaruhi oleh kelimpahan. Dan ketika seseorang mulai hidup selaras dengan kebenaran ini, dia tidak lagi menunjukkan kehadirannya di tempat yang tidak dihormati. Dia mundur, bukan karena kepahitan, tetapi karena kejernihan pikiran. Dan saat itulah dia merasakannya. Landasan emosional yang menopangnya bergeser. Pria yang dia kira akan selalu ada di dekatnya tidak lagi menjawab. Bantalan emosional itu hilang dan digantikan oleh keheningan. Keheningan yang tidak mengejar, tidak menjelaskan, tidak bereaksi. Keheningan yang membuatnya merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Beban karena ketidakhadiran Anda. Dan beban itu membawa nilai sejati diri Anda. Tidak dalam kata-kata, tidak dalam tindakan. Namun sebaliknya sekarang dia tahu, apa yang dulu dia anggap sebagai hal yang pasti, ternyata tidak pernah terjamin. Apa yang terasa bisa diprediksi sebenarnya sangat berharga. Dan apa yang dia anggap akan selalu bertahan adalah seorang pria yang belajar untuk pergi. Bukan karena dendam, tetapi karena harga diri. Ini bukan soal menyalahkan. Ini tentang kesadaran, tentang melihat bagaimana kehadiran menjadi tak terlihat, dan bagaimana keheningan mengembalikan kontras. Jika bagian ini menyentuh hati Anda, biarkan itu menjadi lebih dari sekadar pemikiran sekilas. Ketuk suka untuk mendukung pesan tersebut, dan tinggalkan komentar yang berbagi apa yang paling menarik perhatian Anda. Atau cukup ketik ketidakhadiranku mengungkapkan nilaimu di kolom komentar. Jika demikian, tetaplah bersama saya karena apa yang akan datang selanjutnya adalah saat pergeseran ini berubah dari pemahaman yang tenang menjadi kekuatan batin yang nyata. Nomor 4, ketenangan Anda mengubah dinamika. Ada masanya ketika emosi Anda memimpin tarian. Ketika setiap perubahan suasana hatinya memicu reaksi dari Anda. Jika dia menjauh, Anda menghubunginya. Jika dia tampak dingin, Anda menghangatkan suasana. Ritme emosional Anda merupakan cerminan dari ritme emosionalnya. Anda merespons, menyesuaikan, dan mencoba menjaga keharmonisan, meskipun itu mengorbankan keseimbangan batin Anda sendiri. Namun kemudian, sesuatu dalam diri Anda berubah. Anda berhenti bereaksi, dan segala sesuatu lainnya mulai berubah. Ini bukan tentang menjadi dingin. Ini bukan tentang mematikan atau berpura-pura tidak peduli. Ini tentang memilih sesuatu yang lebih kuat daripada refleks emosional. Ketenangan. Ketenangan yang bukan berasal dari berpura-pura, melainkan dari latihan. Dari pemahaman bahwa Anda tidak dapat mengendalikan tindakannya, kecepatannya, atau kebingungannya,
tetapi Anda dapat mengendalikan respons Anda. Dan saat Anda melakukannya, seluruh dinamika di antara kalian mulai berubah. Awalnya, hal itu membingungkannya. Dia sudah terbiasa dengan arus emosi itu. Anda mencondongkan badan ke depan saat dia mencondongkan badan ke belakang. Anda melunak saat dia berubah tajam. Namun sekarang, ketika gelombang emosi mereda, Anda tidak mengejarnya. Anda tetap tenang. Anda tidak menghukumnya dengan keheningan, tetapi Anda juga tidak memohon dengan kata-kata. Energi tenang itu menciptakan sesuatu yang tidak dia duga, ketidakpastian. Bukan tentang perasaan Anda, tetapi tentang kendali yang pernah dia miliki atas ritme hubungan tersebut. Ini adalah contoh klasik penguasaan diri ala Stoa. Seperti yang dikatakan Epictetus, kita tidak dapat memilih keadaan eksternal kita, tetapi kita selalu dapat memilih bagaimana kita menanggapi keadaan tersebut. Respons Anda berhenti bersifat emosional dan mulai menjadi disengaja. Anda tidak lagi mencerminkan kekacauan yang dia ciptakan. Anda menjadi kebalikannya. Dan dengan melakukan itu, Anda mengubah persamaan emosional. Dia tidak bisa lagi menggunakan reaksi Anda untuk mengukur pengaruhnya. Hal itu membuatnya gelisah karena ketenangan Anda bukanlah ketenangan pasif, melainkan ketenangan yang penuh kekuatan. Dia mulai menyadari bahwa keheningan Anda bukanlah jarak, melainkan kedalaman. Bahwa kurangnya respons Anda bukanlah karena ketidakpedulian, melainkan karena kedisiplinan. Hal-hal yang dulunya menandakan rasa aman baginya, ketersediaan Anda, kesediaan Anda untuk menyerap emosi, tidak lagi ada dengan cara yang sama. Dan di tempat mereka berdiri, seorang pria yang memilih harga diri daripada gejolak emosi. Seorang pria yang tidak gentar ketika keadaan menjadi sunyi. Seorang pria yang membiarkan keheningan berbicara. Dinamika di antara kalian berubah saat ketenangan Anda menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar. Bukan karena Anda memaksakannya, tetapi karena Anda mewujudkannya. Dan begitu Anda berhenti mencoba mengendalikan situasi, Anda mendapatkan kembali kendali atas diri Anda sendiri. Itulah energi yang tak pernah dia duga sebelumnya. Dan sekarang dia merasakannya di setiap jeda. Nomor 5, dia tidak bisa membaca pikiran Anda seperti dulu. Ada suatu masa ketika dia bisa merasakan suhu emosi Anda tanpa perlu bertanya. Satu pesan dari Anda sudah cukup baginya untuk mengetahui posisinya. Nada suara Anda mengandung kehangatan atau jarak. Ketepatan waktu Anda sangat bermakna. Bahkan keheningan Anda pun dulu terasa akrab. Jeda sementara dalam sebuah hubungan yang dia yakini telah dia pahami. Anda tampak transparan bahkan saat Anda terluka. Dan itu memberinya rasa kendali, bahkan ketika keadaan tidak jelas. Namun sekarang Anda diam. Namun bukan hanya dengan kata-kata Anda. Energi Anda telah berubah. Anda tidak lagi menawarkan pratinjau emosional. Anda tidak lagi memberi petunjuk atau menjelaskan apa yang sedang Anda proses. Anda menjadi sulit ditebak, bukan dingin, bukan kejam, hanya diam. Hening dengan cara yang tidak mengungkapkan, tidak meyakinkan, dan tidak bereaksi. Dan keheningan itu, ketenangan yang sulit dipahami itu, justru mendorongnya semakin dalam ke dalam ketidakpastian daripada argumen apapun. Anda lihat, stoikisme menghargai privasi batin, seperti yang ditulis Marcus Aurelius. Tidak ada tempat yang lebih tenang atau lebih damai bagi manusia untuk menemukan ketenangan selain di dalam jiwanya sendiri. Anda telah berhenti hidup dengan emosi yang dipamerkan, dan dengan melakukan itu, Anda telah merebut kembali ruang batin Anda. Dia merasakan penarikan diri itu bukan sebagai jarak, melainkan sebagai misteri, dan misteri selalu meninggalkan bekas. Karena ketika seseorang tidak lagi tahu apa yang Anda pikirkan, mereka mulai mengisi kekosongan itu sendiri. Dulu dia bisa memprediksi Anda. Jika dia menjauh, Anda akan mengulurkan tangan. Jika dia menguji batasan, Anda akan mencoba memahaminya. Jika dia kedinginan, Anda akan membawakan kehangatan. Itu adalah pola yang diandalkannya. Pola yang memberinya kepercayaan diri untuk mendorong dan menarik tanpa rasa takut. Namun kini, sinyal-sinyal itu telah hilang. Tidak ada jejak emosional yang bisa diikuti. Anda sudah berhenti menyiarkan bagaimana perasaan Anda. Dan sebagai gantinya, Anda telah menciptakan keheningan yang tidak dapat diuraikan. Dan itu membuatnya gelisah karena sekarang setiap keheningan dari Anda terasa lebih berat.
setiap pesan yang belum dibaca, setiap saat Anda tidak membalas, setiap kali Anda tidak bereaksi seperti yang diharapkan, membuatnya bertanya-tanya. Bertanya-tanya apa yang telah berubah, bertanya-tanya apakah semuanya sudah berakhir, bertanya-tanya apakah orang lain sekarang memegang perhatian yang dulu dia anggap biasa saja. Dan rasa ingin tahu itu berubah menjadi ketegangan. Energi yang tenang namun gelisah yang mengikutinya kemanapun. Ini bukan obsesi, tetapi hampir seperti itu. Inilah kekuatan halus seorang pria yang tidak perlu lagi menjelaskan dirinya sendiri. Seorang pria yang menganggap pemikirannya seperti tanah suci. Anda tidak mengucilkannya. Anda baru saja berhenti memberikan peta itu padanya. Nomor 6, dia kini harus menghadapi perasaannya seorang diri.